Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan pertemuan ketujuh ini, kita akan membahas tentang struktur dan perilaku sistem. Dalam hal ini, kita lihat bahwa struktur memberikan bentuk pada sistem serta sekaligus memberikan ciri yang berpengaruh atau mempengaruhi perilaku dari sistem tersebut. Secara singkat, kita jelaskan bahwa struktur sistem menentukan perilaku dari sistem. Dari gambarnya kita lihat bahwa di sini struktur sistem berpengaruh kepada perilaku sistem, sedangkan perilaku sistem akan memberikan umpan balik atau feedback kepada struktur sistem. Sistem dinamik dapat juga digunakan untuk melakukan analisis bagaimana perubahan-perubahan struktur dalam satu bagian sistem yang bisa mempengaruhi perilaku sistem secara keseluruhan. Kita lihat di sini struktur dari sistem itu sendiri. Struktur sistem yaitu merupakan interaksi atau mekanisme di antara komponen-komponen atau elemen-elemen sistem itu sendiri. Struktur sistem itu terdiri dari input, proses, output, dan umpan balik. Di sini adalah struktur sistem yang sederhana. Sedangkan gejalanya sendiri dari struktur sistem terdiri dari gejala fisik dan non-fisik. Perilaku sistem dinamik adalah metodologi yang digunakan untuk memahami bagaimana sistem itu berubah terhadap waktu. Perilaku sistem adalah cara dari unsur-unsur atau variabel-variabel yang menyusun suatu sistem yang berubah terhadap waktu. Hal itu menunjukkan perilaku atau behavior dari sistem tersebut. Dalam hal ini kita coba lihat bagaimana suatu fenomena sistem dinamik. Biasanya fenomena itu menyangkut dua hal atau dua aspek. Pertama yaitu struktur atau structure, kemudian perilaku atau behavior. Struktur yaitu unsur pembentuk fenomena atau sistem dan pola keterkaitan antar unsur tersebut. Sedangkan perilaku merupakan perubahan suatu besaran atau variabel dalam suatu kurun waktu tertentu, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dalam hal ini, pemahaman tentang hubungan struktur dan perilaku sangat kita perlukan di dalam mengenali suatu fenomena. Perilaku merupakan suatu perubahan dari besaran atau variabel terhadap waktu atau catatan tentang magnitud, baik itu besar, nilai, atau angka, sesuatu di dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini terkait dengan pertumbuhan, penurunan, osilasi, stagnan, atau kombinasinya. Struktur terdiri dari dua bagian, yaitu struktur fisik, yaitu di sini stok, dan jaringan aliran materi, orang, energi, atau bahan. Kemudian ada struktur pengambilan keputusan atau decision making structure, merupakan akumulasi dari jaringan aliran informasi yang digunakan oleh aktor-aktor atau manusia di dalam proses pembuatan keputusannya. Contohnya adalah struktur dari ekosistem. Struktur ekosistem di sini didefinisikan oleh interaksi antara populasi binatang, juga laju kelahiran dan kematian, jumlah makanan, serta variabel-variabel khusus lainnya yang membentuk sebuah ekosistem tertentu. Kemudian perilaku digambarkan oleh dinamika pertumbuhan dan penurunan populasi. Perilaku tersebut disebabkan oleh
pasokan makanan, predator, serta lingkungan, di mana hal tersebut merupakan semua unsur-unsur dari sistem tersebut. Contoh dari sistem fisik dan sistem non-fisik. Sistem fisik, di sini contohnya adalah dalam proses pembangunan dinding bata, di mana ada proses memasukkan adukan semen, sehingga menghasilkan dinding bata. Karena adanya faktor umur, maka terjadilah proses umpan balik atau feedback untuk pengurangan kadar air, dalam hal ini melalui proses penguapan di dalam adukan semen tersebut. Mekanisme berkelanjutan yang dilakukan untuk pengurangan kadar air akan menghasilkan perilaku perubahan kekuatan dinding yang secara perlahan dapat diamati, yaitu dinding yang rapuh. Sistem non-fisik, contohnya adalah di sini tentang perusahaan yang memproses masukan bahan baku menjadi produk. Produk kemudian dijual, selanjutnya terjadinya kekurangan produk di dalam perusahaan tersebut. Kekurangan produk itu akan menjadi umpan balik bagi perusahaan tersebut agar melakukan proses pembuatan produk lagi. Mekanisme yang berkelanjutan di dalam perusahaan tersebut untuk menghasilkan produk atau nilai produk atau di sini nilai produksi tersebut akan menampakkan perubahan perilaku perusahaan yang tumbuh dari perusahaan kecil menjadi perusahaan besar. Kalau kita lihat di sini proses sederhana dari mekanisme produksi atau pekerjaan, bahwa proses produksi atau kerja akan menjadi masukan bagi unjuk kerja, sedangkan unjuk kerja akan menjadi umpan balik bagi proses pekerjaan itu sendiri atau proses kerja itu sendiri. Unjuk kerja lama-lama akan berkurang, penyebabnya bisa macam-macam. Salah satunya berkurangnya kapasitas dari alat produksi dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa lihat bagaimana si proses mekanisme berkelanjutan yang terdiri dari ada input, proses output, serta umpan balik ini, kalau kita bandingkan dengan kondisi dunia nyata, tentunya bahwa mekanisme yang berkelanjutan dalam suatu sistem akan ada proses pembatasan atau ada boundary di sini, sehingga mekanisme ini di dalam sistem dibatasi oleh umur atau kerusakan sistem itu sendiri, sedangkan pembatasan dari luar sistem karena adanya intervensi, adanya hambatan lingkungan. Kemudian kita lihat contoh dari sistem non-fisik dari proses boundary tersebut, bahwa batas unjuk kerja itu akan menjadi umpan balik terhadap proses pekerjaan. Proses pekerjaan akan menghasilkan kinerja atau unjuk kerja. Nah, siklus dari proses ini secara berkelanjutan akan membuat perusahaan yang semula kecil menjadi perusahaan besar. Sedangkan batasan unjuk kerja yang terdiri dari ada faktor internal dan kemudian ada faktor eksternal. Contoh dari faktor internal di sini merupakan contohnya adalah kerusakan alat, kemampuan penggantian alat yang sudah usang. Sedangkan contoh dari faktor eksternal adalah misalnya pesaing serta permintaan dari pasar. Kalau kita lihat